Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk energi percintaan kamu di bulan November ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat ya seperti apa di sini untuk love reading di bulan November ya. Pisces, energi cintamu di November. Ada give you relationship a chance. Kemudian ada the trust. Kemudian ada the engagement. Oke, di bottomnya kamu ada the children. Give your relationship a chance, trust dan engagement. Aku rasa di sini ada seseorang ya yang ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, ingin kayak diberi kesempatan kembali lagi, memulai dari awal gitu. Ya, dan orang ini sepertinya semakin yakin dengan kamu, makanya ada engagement gitu. Ya, dia tidak hanya membuat hubungan ini bekerja lagi ya, atau istilahnya kayak kembali lagi ke kamu, mulai dari awal membangun hubungan lagi, tapi juga hubungan kalian ini naik level ya. Jadi ada keseriusan di situ, ada komitmen di situ gitu. Yang sebelumnya mungkin orang ini masih kekanak-kanakan, childish, ataupun nggak terlalu serius, ataupun kayak nggak ada komitmen gitu ya saat dulunya ya, saat berhubungan dengan kamu sebelum terjadi hal-hal yang seperti ini ya, kayak perpisahan atau kemunduran kayak gitu. Ya, tapi di sini orang ini kayaknya semakin yakin dengan kamu, semakin percaya dengan kamu dan ingin diberi kesempatan gitu, ingin membuat hubungan ini kembali bekerja gitu ya, atau bersama lagi dan ada next level gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kayak mungkin dia ingin tunangan sama kamu, menikah sama kamu atau menua bersama kamu karena dia yakin ya kamu adalah orangnya gitu. Kemudian kita lihat lagi. Jadi kayak seseorang yang ketika dia kembali sama kamu, kemudian kamu memberi kesempatan, orang ini nggak ingin lepasin kamu gitu ya. Dan mungkin dia juga kalau dia udah lama nih ya break sama kamu, itu kayak ada rasa kangen gitu ya. Dan dia pengen sekali ketemu sama kamu, pengen peluk kamu kayak gitu. Ternyata kamu orangnya gitu. Tuh di sini ada Ten of Swords ya. Nah, ini kayak ada hubungan yang berakhir gitu ya. Untuk sebelumnya sangat menyakitkan, sangat mengecewakan gitu ya. Ternyata tindakan dia sendiri ini gak hanya menyakiti kamu atau mengecewakan kamu, tapi juga dirinya ya. Dirinya juga merasa kecewa di sini ya. Gitu. Kayak tersakiti gitu ya, atau terkhianati oleh tindakan yang dia lakukan, tindakan seperti yang tadi childish dia, yang tadi aku juga bilang bahwa orang ini sebelumnya kayak kurang komitmen, kurang dewasa, kurang bertanggung jawab, nah kayak gitu. Tapi di sini dia akan berubah ya, karena dia sudah ngerasain rasanya ditinggal kamu ya, atau kayak kehilangan kamu gitu, atau jauh dari kamu, atau sempat break, pergi, berpisah. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ada tuh of one di sini, perpisahan. Tapi orang ini kayak stay gitu ya, menunggu kamu gitu ya, berharap kamunya kembali ya, seperti itu. Tuh of one ini juga ada perbedaannya antara kamu dengan dia, mungkin beda kota, pulau, atau negara gitu. Dan situasinya dia ini memang menunggu gitu ya, menunggu adanya kamu tuh kembali lagi. Tuh dia ini ngelihat kamu ya, seseorang yang sangat sayang gitu ya sama dia, tapi dia sadar ini ketika kalian ini ada jeda ini gitu, ada break ini gitu. Dia baru paham kalau misalkan kamu itu orang yang sangat
mencintai dia, menyayangi dia apa adanya gitu. Tapi dia udah mengkhianati kamu, udah bikin kamu kecewa gitu. Makanya dia cuman bisa kayak diam di tempat gitu loh ya, ingin maju ke kamu gak bisa gitu ya, ingin move on melupakan kamu juga kayaknya tuh nggak bisa juga kayak gitu loh ya. Ada kayak semacam dilema di sini gitu loh ya, karena dia baru ngelihat, baru bisa ya, baru sadar gitu, baru ngah kalau kamu itu orang yang setulus itu, sesayang itu gitu loh ya. Makanya dia pengen balik lagi sama kamu di sini. Dan percaya, yakin tuh ada Eight of Cup ya, orang ini berusaha move on dari kamu, berusaha untuk meninggalkan hubungan ini karena ya itu ya, sebelumnya ada hal-hal yang mungkin dia sikapnya kurang dewasa gitu ya, seperti itu. Ketika kalian mungkin bertengkar, bukan berpisah ya, ada masalah, bertengkar, dia itu bukan menyelesaikan masalahnya tapi kayak lari gitu loh. Habis nyakitin kamu, habis bikin kamu nangis, habis bikin kamu kecewa, dia kabur gitu ya. Kayak orang yang seperti yang tadi nggak bertanggung jawab. Seharusnya kan ada kayak mungkin menurut kamu ada pembicaraan gitu ya, ada penyelesaian masalah, tapi dia ini lebih memilih untuk diam gitu atau pergi atau menghindar gitu, nggak coba untuk bicara sama kamu gitu ya, kayak melihat gitu loh apa yang kamu lakukan, padahal dia yang salah ya, padahal dia yang bikin kamu marah, bikin kamu kesel, ataupun kayak yang bikin masalah di hubungan ini gitu, bikin kamu berantem sama dia, istilahnya kayak cari gara-gara gitu ya, tapi nggak nyadar itu kesalahan dia itu tuh nggak nyadar gitu loh ya. Makanya ketika kamu buat masalah, bukan buat masalah ya, tapi kalau lebih feedback kamu atau kan respon kamu terhadap L itu kan seperti kemarahan gitu ya, itu dianggap dia tuh berlebihan gitu. Makanya ketika dia mengecewakan kamu, dia pergi gitu loh ya, dia nggak coba untuk mungkin istilahnya kayak menghibur kamu atau membujuk kamu atau mencari solusi gitu ya, ngobrol sama kamu gimana sih enaknya, nah istilahnya gitu. Ini nggak dia lakuin gitu ya. Selain itu juga gengsinya tinggi, egonya tinggi ya. Ada Two of Wands ini kayak semacam ya, dia ngerasa nggak bersalah gitu loh ya. Dan ini dia kayak coba untuk meninggalkan kamu gitu, karena dia ngerasa seperti yang tadi, menurut dia ya kamu kayak banyak drama gitu ya, karena ada Queen of Cup juga di sini ya. Queen of Cup ini kan kayak baperan gitu ya, sensitif gitu. Udah dianya ini nggak peka di situ gitu loh ya, mikirnya dia kamu ini terlalu sensitif gitu loh, mikirnya dia kamu ini berlebih gitu loh, istilahnya tuh gitu. Makanya dia biarkan kamu begitu aja gitu loh, padahal di sini kamu kecewa banget sama dia ya. Bahkan karena kamu orangnya sensitif, kamu juga orangnya tulus gitu kan, ngerasa dikhianati. Nah ini kan pasti kamu sakit banget ya, sakit hati banget dengan sikap dia seperti itu gitu. Tapi dia kayak orang yang nggak ya, dibilang orang nggak peka ya, memang nggak peka gitu ya. Dan juga seolah-olah kayak nggak punya perasaan juga gitu loh ya, karena dia ninggalin kamu di saat seperti itu gitu. Dirinya ngerasa nggak happy di situ gitu loh. Jadi kayak orang lebih mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Seharusnya dengan pasangan kan harusnya begini gitu ya, lebih ke menyelesaikan masalah atau berdiskusi, tapi dianya ini nggak begitu, tapi lebih kayak menghindar, menjauh gitu loh ya, seperti itu. Tapi ketika dia berusaha move on, nggak bisa move on di sini. Ada Three of Wands ya. Dia berencana untuk kembali atau menjangkau kamu lagi ya. Ada perbedaan kota, pulau atau negara di sini dengan adanya Three of Wands. Tapi orang ini memang ada rencana atau planning ya, untuk kedepannya itu ingin maju ke kamu gitu. Di sini ada Six of Wands ya, di bottom of the deck-nya ada Six of Wands. Orang ini masih melihat kamu ya, atau kayak memantau kamu dari jauh, mungkin melalui sosial media gitu ya. Dan walaupun seperti yang bilang tadi, dia berusaha untuk move on dari kamu, berusaha untuk melepaskan kamu, dan mungkin di sekitar dia banyak orang ya yang kayak ini mengagumi dia ya, suka sama dia, tapi dia tetap stay sendiri. Di sini ada Two of Wands juga ya, yang dimana dia ini masih single gitu ya, sulit yang untuk melepaskan kamu
gitu. Makanya orang ini ingin datang ke kamu, tapi aku rasa dia nunggu, dia punya kepercayaan diri ya untuk maju ke kamu gitu. Mungkin nunggu dia sukses dulu ya, sukses secara karir juga ya, ataupun mungkin dia punya problem keuangan bisa, atau paling tidak ya sukses lah. Aku nggak tahu suksesnya ini dari segi apa, tapi yang jelas di sini menurut dia ya, di saat dia sukses. Jadi kalau dia kembali sama kamu itu kayak nggak malu gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi kayak kamu juga menyambut dia gitu loh ya. Ada Six of Wands ya. Nah ini kayak orang yang ingin berjuang kembali, tapi bisa memenangkan hati kamu. Ya, selain itu juga seperti yang ngomong tadi, tujuan dia adalah komitmen ya, atau menikah gitu sama kamu. Pokoknya ada hubungan yang lebih komitmen. Di sini ada hubungan yang lebih berkomitmen gitu, atau naik level gitu. Jadi kedatangan dia ke kamu itu bukan tidak ada niatan yang serius atau tujuan gitu, enggak. Tapi dia jelas punya tujuan yang jelas di sini. Ya, engagement, selain memperbaiki hubungan, juga hubungan kamu dengan dia itu lebih berkomitmen gitu. Oke. Untuk zodiak dia di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi untuk zodiaknya nggak jadi patokan. Jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.